Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Baik, bertemulah kita pada pertemuan yang terakhir pada materi bangun ruang sisi datar, yaitu LIMAS. Semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan jika ada yang dalam keadaan tidak sehat, ibu doakan semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita memasuki materi terakhir pada bangun ruang sisi datar ini, kita ingat dulu materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang prisma. Kira-kira apa itu prisma? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Prisma, bangun ruang sisi datar yang mempunyai alas dan tutup sejajar dan kongruen, serta mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang atau bisa juga persegi. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar LIMAS. Ya, setelah kita menonton video ini, kita telah bisa memahami pengertian dari LIMAS, jenis LIMAS, contoh LIMAS, unsur-unsur LIMAS, cara untuk menentukan luas permukaan dan volume dari LIMAS. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari LIMAS. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa ya contoh LIMAS? Ya, seperti piramida. Kemudian apa lagi? Botol parfum. Kemudian ya, pembungkus kue. Kemudian ada tenda yang berbentuk LIMAS. Dan juga ada atap rumah yang berbentuk LIMAS. Jadi dari contohnya tadi, kira-kira apa ya pengertian LIMAS? Ya, LIMAS adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai alas yang berbentuk segi N, di mana sisi tegak atau sisi miringnya tersusun oleh bidang datar segitiga, di mana pada titik puncaknya dia saling berpotongan. LIMAS dan prisma itu terlihat hampir sama. Hanya saja kalau prisma dia memiliki sisi alas dan tutupnya berbentuk sama, sejajar dan kongruen. Sedangkan pada LIMAS dia hanya memiliki sisi alas dan titik puncak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari LIMAS. Ada beberapa bentuk dari LIMAS, itu tergantung dari bentuk alasnya. Dia berbentuk segi N berapa. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan LIMAS segitiga. Kalau persegi 4 namanya LIMAS segi 4. Ada LIMAS segi 5, LIMAS segi 6, dan LIMAS segi N seterusnya. Kemudian untuk menentukan berapa titik sudut, rusuk, kemudian bidangnya atau sisinya, kita bisa gunakan rumus. Karena LIMAS itu kan bentuknya banyak, ada segitiga, 4, 5. Berarti nanti titik sudut, rusuknya juga berbeda. Perhatikan gambar di samping. Terlihat bahwa itu adalah LIMAS segi 4. Untuk menentukan titik sudut atau banyaknya titik sudut suatu LIMAS, bisa kita gunakan rumus N ditambah 1, di mana N-nya harus bilangan bulat ya. Berarti kalau segi 4, ada 4 kan N-nya. N tambah 1, 4 tambah 1 berarti 5. Terlihat ya yang mana saya titik sudutnya. Itu kan kenapa dia N tambah 1? Karena itu banyak titik pada bidang ditambah titik puncak. Karena itulah N ditambah 1. Kemudian untuk menentukan
banyak bidangnya, itu rumusnya juga N ditambah 1. Kalau N-nya 4 ditambah 1 jadi 5. Karena banyak sisi tegaknya itu sama dengan banyak N-nya ditambah sisi alasnya, jadi 5. Sehingga rumusnya N ditambah 1. Kemudian untuk menentukan banyaknya rusuk dari limas, itu rumusnya adalah 2 dikali N. Berarti 2 dikali 4 ada 8. Berarti ada 8 rusuk dari limas. Kemudian untuk diagonal bidang. Untuk menentukan diagonal bidang pada limas, untuk N-nya harus lebih dari 3. Kalau limas segitiga, dia tidak mempunyai diagonal bidang. Berarti itu bisa untuk limas segi 4, 5, 6, dan seterusnya. Dengan rumus yaitu 1/2 N dikali N kurang 3. Misalnya ini 4, berarti 4 dikurang 3 itu 1. Kemudian 1/2 dari 4 itu 2. 2 dikali 1, 2. Jadi untuk 5 segi 4 ada 2 diagonal bidang. Coba lihat pada gambarnya. Itu terdapat pada sisi alas. Kemudian diagonal ruang. Limas tidak mempunyai diagonal ruang. Limas bentuk apapun tidak mempunyai diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal. Untuk menentukan banyaknya bidang diagonal, rumusnya sama dengan menentukan banyaknya diagonal bidang, yaitu 1/2 N dikali N kurang 3. Berarti terdapat berapa? 2 bidang diagonal pada limas segi 4. Nanti di rumah coba cari berapa banyak titik sudut, rusuk, diagonalnya pada limas segi N yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada namanya rumus Euler. Ada seorang ilmuwan yang menemukan rumus untuk menentukan apakah bangun ruang tersebut berbentuk prisma atau limas. Kemudian dia limas atau prisma segi berapa? Rumusnya yaitu S ditambah T sama dengan R ditambah 2. Di mana S itu sisi, T titik sudut, dan R itu rusuk. Kita tinggal masukkan nanti ke dalam rumus. Kemudian kalau kita perhatikan limas jika dibuka itu akan membentuk jaring-jaring dari limas. Sama halnya dengan bangun ruang sisi datar lainnya. Ini salah satu contoh dari jaring-jaring limas. Coba nanti cari lagi jaring-jaring limas yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan dari limas. Untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar, kita harus menghitung jumlah semua luas bidang datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Coba perhatikan limas. Limas ini kan memiliki sisi alas, kemudian sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi untuk menentukan luasnya, kita hitunglah luas dari alasnya ditambah dengan sisi tegaknya. Di rumusnya itu luas alas ditambah luas sisi tegak. Kalau misalnya alasnya berbentuk segi 4, berarti rumusnya panjang kali lebar untuk luas alasnya. Dan untuk sisi tegaknya, kalau
dia persegi 4 alasnya berarti ada 4 segi 3. Jadi 4 dikali luas segi 3. Kemudian volume untuk limas. Untuk menentukan volume limas, kita bisa gunakan rumus dari kubus. Perhatikan gambar kubus di samping. Dari sebuah kubus kita bisa membentuk 6 bagian limas. Sehingga rumus untuk menentukan volume limas itu adalah 1/6 dari volume kubus. Dan kita tahu bahwa volume kubus itu adalah rusuk kali rusuk dikali rusuk. Sederhanakan lagi rumusnya. Untuk dua rusuk pertama itu adalah luas alas. Sedangkan rusuk yang ketiga itu adalah tinggi. Dan terlihat pada gambar tinggi dari limas itu adalah setengah dari rusuk. Nah, untuk mempermudah kita menyederhanakan rumusnya, kita munculkan angka dari setengah tersebut dan bisa kita sederhanakan. Sehingga untuk rusuk yang ketiga itu kita bisa buat 2 dikali 1/2. Itu maknanya sama saja, tetap 1. Kemudian 2-nya kita letakkan ke depan, pindahkan ke depan. Jadi menjadi 2/6 rusuk dikali rusuk dikali 1/2 rusuk. Jadi rumusnya 1/3. 2 rusuk yang pertama itu luas alas dan yang ketiga itu adalah tingginya. Karena setengah dari rusuk itu adalah tinggi dari setengah rusuk dari kubus itu adalah tingginya prisma. Sehingga rumusnya menjadi setengah luas alas dikali tinggi untuk volume dari limas. Itulah tadi pembelajaran kita tentang bangun ruang sisi datar limas. Selesai sudah pembahasan kita tentang bangun ruang sisi datar. Oke, alhamdulillah. Selesai juga pembahasan kita tentang bangun ruang sisi datar. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan catat di bukunya. Nanti ketika kita jumpa atau bertemu tatap muka, tanyakan kembali. Atau jika malu boleh di Google Classroom. Terima kasih anak-anak ibu semua untuk materi bangun ruang sisi datar ini sudah mau berpartisipasi aktif ya. Dan ibu harapkan kalian betul-betul belajar mandiri di rumah. Baik, ibu doakan kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.